Ini adalah kisah gadis dan pohon bernyanyi. Di sebuah kota pelabuhan yang ramai, tinggallah seorang anak perempuan yatim piatu. Gadis namanya. Ayah dan ibunya meninggal dunia ketika ia masih kecil. Sejak itu, gadis tinggal bersama bibinya. Namun bibinya sangat kasar kepadanya. Gadis amat sedih. Akan tetapi ia mencoba tabah dan sabar. Gadis adalah anak yang rajin. Ia berusaha mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Salah satunya adalah mengambil air dari sumur. Letak sumur itu sangat jauh dari rumahnya. Untunglah di tengah jalan ada sebatang pohon tua yang besar dan rimbun. Gadis sering singgah di bawah pohon itu untuk melepas lelah. Kadang-kadang gadis menangis sedih di bawah pohon itu. Ia merasa sendirian di dunia ini. Ia tak tahu harus mengadu kepada siapa. Di antara isak tangisnya, gadis senantiasa berdoa agar Tuhan menjaga dan menolongnya. Tapi anehnya, setiap kali ia menangis, pohon itu selalu mengembangkan ranting-rantingnya. Daun-daunnya bergerak dengan lembut dan berirama. Desiran halusnya bagaikan nyanyian merdu. Gadis selalu terpesona mendengarnya, sehingga ia lupa akan kesedihannya. Bahkan gadis sampai tertidur. Bila ia tertidur, pohon itu menundukkan ranting-ranting daunnya, supaya gadis itu terlindung dari panas matahari. Jika gadis terlalu lama tertidur, pohon itu akan menjatuhkan daun-daunnya ke pipinya yang halus. Gadis jadi terbangun karenanya. Hari demi hari pun berlalu. Raja akan membuat sebuah kapal pesiar. Pohon-pohon tua yang ada akan ditebang. Kayunya digunakan untuk membuat kapal. Gadis menjadi gelisah. Ia cemas kalau pohon tuanya akan turut ditebang. Siang itu, sepulang mengambil air dari sumur, gadis singgah sejenak di bawah pohon tuanya. Ia melihat tanda silang putih pada batang pohon itu, berarti pohon kesayangannya akan ditebang. Hati gadis sedih sekali. Ia tidak bisa berkata-kata. Air matanya mengalir deras. Tangannya memeluk pohon yang dikasihinya. Oh pohonku, mungkin hari ini adalah hari terakhir perjumpaan kita. Esok mereka akan menebangmu. Aku akan kehilangan satu-satunya teman yang kumiliki. Aku sedih sekali, tapi aku tidak dapat mencegahnya. Selamat jalan pohonku. Seperti hari-hari yang lalu, pohon itu kembali menundukkan ranting-rantingnya dan daun-daunnya, seolah-olah memeluk gadis. Daunnya mengusap lembut pipi gadis. Tak terdengar nyanyian dari pohon itu. Jangan sedih anak manis, kapal itu tidak akan berlayar tanpa kehendakmu. Naiklah dan ikutlah berlayar bersamanya kelak, maka kita akan bersama-sama lagi. Bisik pohon itu menghibur hati gadis. Keesokan paginya, pohon itu ditebang. Beberapa bulan kemudian, selesailah kapal yang diinginkan raja. Sebuah pesta meriah diadakan saat kapal itu akan berlayar untuk pertama kalinya. Namun, ketika akan diluncurkan, kapal itu tidak sedikit pun mau bergerak meninggalkan dermaga. Penduduk mencoba mendorongnya, namun kapal itu tetap tidak bergerak.
Raja menjadi kecewa dan marah. Berita mengenai kapal yang tidak mau bergerak itu akhirnya terdengar oleh gadis. Ia teringat pada pesan terakhir pohon tuanya. Dengan susah payah, gadis pergi ke pelabuhan kota dan berhasil menemui raja. Ia minta izin agar boleh melayarkan kapal tersebut. Raja semula tak percaya, tapi karena kapal itu tak mau bergerak, akhirnya raja mengizinkannya. Gadis pun bergegas naik ke atas kapal. Penuh rindu diusapnya anjungan kapal itu. Pohonku, tolonglah aku, bergeraklah, berlayarlah. Seluruh penduduk kota ini ingin menyaksikan engkau berlayar ke lautan lepas. Semua orang berdebar menantikan apa yang akan terjadi. Kapal itu akhirnya bergerak sedikit demi sedikit. Lalu lepaslah ia dari sandarannya. Dengan tenang ia melaju ke laut. Penduduk kota bersorak gembira. Raja pun ikut gembira hatinya. Akhirnya gadis dipeluknya. "Bagaimana engkau bisa membuat kapal ini berlayar?" tanya raja dengan takjub bercampur heran. "Berkat rahmat Tuhan yang mulia, kebetulan kapal ini terbuat dari kayu pohon tua sahabat saya," jawab gadis dengan santun. Kemudian gadis menceritakan seluruh kisah hidupnya kepada raja. Hati raja tersentuh. Sejak saat itu, gadis tinggal di istana dan menjadi anak angkat raja.